4 kesalahan fatal saat membuat bisnis pertama kali. Oke teman-teman, gimana kabarnya? Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kelancaran rezeki. Amin, amin, amin. Jadi untuk konten kali ini sebenarnya adalah hasil dari obrolan anak-anak kemarin pas Mas Hairo ulang tahun. Nah BTW Mas Hairo kemarin ulang tahun yang ke-9 cuy, yang ke-9. Nah sekalian juga aku mau bilang terima kasih sebanyak-banyaknya buat kalian yang mungkin ngikutin channel ini, kemudian juga beli produkku. Secara nggak langsung itu kalian membantu aku juga untuk terus bisa menjalankan bisnis ini, untuk bisa terus survive dan juga bisa untuk membiayai anak-anak yang kerja di sini. Nah sebelum kita mulai video kali ini, bantu channel ini untuk terus berkembang dengan cara klik tombol subscribe di bawah supaya tahun ini target kita di 100.000 subscriber bisa tercapai. Amin, amin. Bantu channel ini untuk terus berkembang supaya aku lebih bersemangat juga untuk bikin konten-konten seperti ini. Dan langsung aja kalau gitu, udah di subscribe? Udah ya? So kalau gitu langsung aja kita bahas topik kali ini. Jadi kemarin pas lagi ngobrol sama anak-anak itu nggak sengaja ada yang nyeletuk gitu kan, Mas coba dong sharing di YouTube pengalaman Mas Ganjar yang nggak mengenakan waktu awal memutuskan untuk membuka bisnis gitu kan. Karena dari mereka itu banyak yang bilang ketika mereka ikut workshop, ikut seminar, itu jarang ada orang yang menceritakan kisah mereka ketika waktu di awal merintis. Karena kebanyakan katanya mereka itu, dan aku juga sebenarnya ya setuju dengan statement mereka bahwa kebanyakan untuk speakernya atau pembicaranya itu jarang mereka menceritakan gimana caranya mereka atau waktu awal mereka merintis itu seperti apa gitu, dan tidak banyak yang nge-share kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan waktu di awal berbisnis. Nah dari situ oke lah, kayaknya memang konten seperti itu diperlukan gitu buat teman-teman apalagi yang memutuskan untuk memulai bisnis apapun bisnisnya. Dan akhirnya ya udah aku coba ingat-ingat dulu kesalahan-kesalahan apa yang pernah aku buat dan itu berdampak fatal. Dan untuk konten kali ini sebenarnya ada andil juga dari pengalaman-pengalaman teman-temanku waktu dulu ketika awal-awal merintis, dan aku juga beberapa itu ngikutin perkembangan mereka, bahkan sampai sekarang pun kita sering ngobrol. So silakan disimak, ada kurang lebih 4 kesalahan fatal saat membuka bisnis pertama kali. Oke, yang pertama ada yang paling atas nih, over idealis. Di sini aku tidak menyalahkan orang mau build suatu bisnis, apapun bisnisnya ya, ketika mereka start dengan apa idealis yang mereka bawa gitu. But yang perlu diperhatikan adalah apakah idealisme ini sudah sesuai dengan kapasitasmu sekarang. Nah itu pertanyaannya. Contoh misal ada yang mau buka bisnis clothing. Aku pengen buka bisnis clothing, aku punya idealis ABCD misalnya. Apa yang aku suka ini aku pengen bikin. At the end itu seringkali ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi cuy. Kalau misalnya idealis kalian pas cocok diterima sama market ya enak, tapi kebalikannya juga kalau misalnya idealis kalian itu jauh sama kesukaan market ya pilihannya ada 2, kalian harus bisa effort yang gede banget yang lama atau kalian berhenti di tengah jalan. Idealis itu banyak cuy, bisa apa yang ingin kamu buat, bisa idealis dari segi managing company-nya, banyak lah kalau misalnya kita ngomongin idealis. Apalagi kalau misalnya kita mau bikin bisnis dengan kepala banyak, itu setiap orang kan pasti punya idealis masing-masing. Nah itu jadi problem tersendiri juga buat kalian mungkin yang pengen bikin bisnis tapi barengan sama temen. Nah itu udah pernah aku bahas gimana caranya membuat suatu bisnis dengan banyak orang, at least lebih dari 1 orang. Itu udah pernah aku bikin videonya, bisa kalian cek video-video sebelumnya. Nah kebanyakan waktu membuat bisnis pertama kali, misalnya kalian bikin bisnis sama partner kalian atau sama teman kalian, itu kan berawal dari ilmu yang sama gitu kan. Mungkin sama-sama masih belum tahu apa-apa, startnya bareng, dan mungkin ilmunya juga startnya bareng gitu kan, sama-sama masih belum tahu. Terus akhirnya kalian buat bisnis bareng, sama-sama masih belum bisa memecahkan ego masing-masing. Ya ujung-ujungnya apa? Ya crash. Dan hal itu udah banyak banget terjadi di aku juga pernah, teman-temanku juga udah pernah. Jadi ketika kalian punya idealis kemudian kalian tuangkan di dalam suatu bisnis, at least itu bukan idealis kalian sendiri aja yang mau dimasukin, banyak kepala yang mau dimasukin di situ, ya otomatis kalian harus bisa memanage gitu kan. At least kalian harus punya 1 kepala sebagai yang itu
pengambil keputusan yang terakhir gitu. Jadi dari idealis yang banyak macamnya ini, itu kalian minta satu orang ini untuk memutuskan dan itu tidak bisa diganggu gugat. Itu penting banget ada satu alpha yang ada di situ, teman-teman. Dan balik lagi, terus salah Mas kalau misalnya kita idealis di dalam suatu bisnis. No, idealis tuh bagus, teman-teman. Idealis is good. Tapi kalau misalnya kalian belajar bisnis dan ini adalah bisnis pertama kalian, I think jangan dulu ngomongin idealis, cuy. Belajar dulu aja di bisnis awal kalian ini. Mau itu nanti kedepannya bakalan jalan atau enggak, kalian harus belajar dulu di situ. Nggak ada masalah kalian gagal di awal, it's okay. Ini buat pembelajaran kalian juga. Nah, ketika kalian mungkin bisa survive ternyata di bisnis pertama kalian ini, at least aku ngomongin survive itu bisnis bisa around 4-5 tahun. Kalian jalan di situ, baru oke lah kalian mungkin bisa mengeluarkan idealis kalian. Atau yang banyak dilakukan juga sama teman-temanku, mereka bikin second business baru yang di situ kalian memang bisa mengeluarkan idealis kalian yang benar-benar pengen kalian tuangkan. Nah, dari 4-5 tahun tadi kan otomatis kapasitas kalian itu sudah berbeda dengan ketika kalian awal bikin suatu bisnis, ya kan? Ilmu-ilmu dan pengalaman kalian itu kalian kombinasikan sama idealis kalian, entah itu di brand yang udah kalian jalankan tadi atau kalian bikin second brand, itu baru enak, cuy. Cuan dapet, pemikiran-pemikiran idealis kalian yang pengen kalian tuangkan itu bisa tersalurkan gitu loh. Jadi menurutku jangan langsung di awal kalian buka bisnis dengan idealis. Itu udah pernah aku alamin dan itu ya effortnya gila-gilaan, cuy. Oke, kesalahan yang kedua, langsung buka. Pernah denger quote coba aja dulu, kalau nggak dicoba kan nggak tahu berhasil atau enggak. Ada yang pernah denger nggak? Apakah quote ini salah? No, tapi ini ada tapinya, teman-teman. Kalau kamu selama melakukan coba-coba ini nggak diimbangi sama peningkatan kapasitas ilmu ya teman-teman, ya ujung-ujungnya ya bubar jalan, cuy. Jadi namanya bisnis itu nggak bisa cuma asal action aja gitu, asal bonek atau asal nyoba aja. Tetap perlu namanya belajar gimana caranya untuk memanage duit, gimana caranya bikin produk yang laku, gimana caranya marketing dan lain-lain. Itu perlu belajar, cuy. Apakah di awal harus bisa semua? Ya enggak juga. Sambil jalan, sambil belajar itu enggak ada masalah. Menurutku ada fasenya gitu lah. Umur orang itu sebenarnya kalau aku tangkep itu ada fase gitu di dalam kehidupan. Misal dari umur under 30 itu harus ngapain, ntar umur 30 sampai 40 itu harus ngapain, 40 ke atas itu ngapain, dan mungkin akan aku bikin di video terpisah aja supaya nggak panjang gitu ya. Kemudian kesalahan fatal yang ketiga adalah beranggapan buka bisnis itu sama dengan sekedar jualan aja. Nah, ini banyak yang salah tafsir, teman-teman. Orang jualan itu dianggap sudah berbisnis, teman-teman. Dan menurutku dua hal ini memang saling berkaitan dalam konteks dunia bisnis, tapi ada perbedaannya, cuy. Jualan itu kan kegiatan menjual produk atau jasa ke pelanggan dengan imbalannya ya duit, gitu kan, uang. Nah, aktivitasnya mulai dari proses penawaran, nego, ending-endingnya transaksi. Nah, fokus utamanya adalah achievement gimana caranya sales dan meningkatkan volume penjualan. Sedangkan kalau misalnya kita ngomongin bisnis, ini aspeknya jauh lebih luas lagi, cuy. Mulai dari strategic planning, research and development, pemasaran, manajemen operasional, keuangan, dan lain-lain, distributor. Banyak gitu, banyak aspek. Dan buka bisnis itu tujuannya adalah gimana membesarkan bisnis yang udah kalian build ini untuk jangka panjang. Sedangkan kalau misalnya kita ngomongin jualan, ya kalau jualan itu bisa dibilang short term, jangka pendek. Bisa hari ini jualan clothingan, bulan depan mungkin jualan nasi goreng atau jualan apa gitu kan, itu bisa, namanya jualan. Jadi tidak terpaku atau tidak terpatok sama brand yang mau diangkat. At least hanya sekedar jualan. Apa yang dijual ya produk dan jasa. Dan kalau misalnya kita mau bisnis, itu lebih complicated dari hanya sekedar jualan, cuy. Kemudian yang terakhir, yang keempat, ini banyak banget dilakukan sama pebisnis waktu di awal-awal, yaitu pengen cepet ya, pengen cepet. Nah, ini yang sering aku terima cerita-cerita dari kalian-kalian yang DM. Mungkin ada yang nonton ini pernah DM hal seperti ini. Woi, kalau misalnya kalian pengen cepet kaya, itu jadilah koruptor, cuy. Kalau misalnya kalian pengen buka bisnis terus pengen cepet kaya, salah, cuy, salah. Kalau misalnya pengen cepet kaya, kalian jadi afiliator, jadi koruptor, itu cepet. Misalnya pengen dapat duit banyak, nipu orang, nah itu cepat. Nah, ini banyak yang aku terima dari kalian yang DM itu kayak gini, Mas, kok kayaknya bisnisku ini sepi ya. Dan ketika aku coba
lagi nganggur gitu kan. Pas lagi nganggur coba tanya-tanya ke mereka. Aku tanyain gini, "Mas, bisnisnya usahanya udah berapa lama?" gitu kan. Terus jawaban mereka ada yang bilang 2 bulan mas, 3 bulan. At least aku tanyain itu belum ada yang setahun gitu. Selama ini masih jarang gitu yang bisnisnya setahun kemudian mereka tanya seperti itu. Pak, aku dulu bisnis clothingan ini, Masahiro ini peralihan gitu dari yang reseller terus akhirnya nyoba bikin brand sendiri, dan satu pieces pertama kali terjual brand Masahiro itu setelah 3 bulan jalan cuy. 3 bulan anjir ya, 3 bulan jalan Masahiro ini baru laku satu pieces gitu. Itu ya pusing Pak, kalau misalnya kita nggak punya serapan atau cadangan bisnis yang lain atau usaha yang lain ya pusing gitu loh. Terus mungkin juga kalian ada yang mikir, enak nih aku buka bisnis rebahan dapat duit. Ya kalau misalnya kalian punya pemikiran seperti ini, buka bisnis sendiri itu bisa langsung leha-leha, kayaknya perlu dipikir matang-matang lagi deh untuk jadi pengusaha cuy. Jadi pengusaha itu apalagi di awal-awal itu bisa dibilang akan mengurangi jam kalian nongkrong, jam kalian main, jam tidur kalian. Jadi kalau misalnya kalian punya mindset kayak gitu, mending jangan jadi pengusaha. Kalian kerja aja ikut orang. Kenapa? Aku nyarankan seperti itu. Karena kalau misalnya kalian kerja ikut orang, at least kan masuk jam 8 sampai jam 4 sore, pulang gitu kan. Habis itu kan kalian bisa ngopi kayak, kalian bisa nongkrong, kalian bisa tidur. Itu udah aman gitu. Aku aja sampai sekarang kalau pas lagi memang ada sesuatu yang urgent, misal malam-malam gitu, jam 11, jam 12 ada sesuatu yang harus aku handle, ya mau nggak mau aku harus terjun di situ. Kadang Sabtu Minggu waktunya weekend gitu kan, orang-orang kantoran mungkin bisa liburan, bisa jalan-jalan ke mall sama keluarga. Kalian bisa tanya ke istriku gitu, Sabtu Minggu itu ya nggak mesti gitu. Aku kadang jalan-jalan pun jarang gitu loh. Aku jalan pun juga benernya bukan orang tipikal yang suka vacation atau jalan-jalan gitu. Basicnya memang aku males gitu untuk jalan-jalan ngabisin duit tuh aku males sih. Kalaupun memang ya ngajak anak, ngajak istri jalan gitu ya mungkin jarang yang weekend. Mungkin bisa Seninnya, bisa pokoknya ya weekday lah, bukan yang weekend gitu. Jadi waktunya ya lebih fleksibel tapi ya pusing gitu sebenarnya. Mungkin orang lihat wah weekday bisa jalan-jalan, aku weekend nggak kemana-mana anjir, aku weekend nurusin kerjaan gitu loh. Ya nanti kalau misalnya semua udah memang bisa didelegasi, sistem udah jalan dengan sangat baik, ya itu baru kita bisa ngobrol kayak bisnisnya jalan, ownernya jalan-jalan, itu masih make sense. Tapi kalau misalnya buat di awal sistem kalian masih belum terbentuk, kalian masih belum bisa delegasi ke orang, ya kayak aku tadi bilang, kalian harus bisa bagi-bagi waktu sendiri karena jam kerja kalian itu ya 7 kali 24 jam. Terus kalau misalnya kalian tanya, terus kapan mas bisa kayak gitu? Ya nggak tahu cuy, tergantung kalian gitu kan. Tapi yang bisa aku pastikan untuk mencapai itu prosesnya nggak singkat. Apalagi kalau misalnya ini adalah bisnis pertama kalian, pasti banyak jatuh bangunnya, banyak permasalahan-permasalahan yang timbul, dan menurutku itu wajar banget cuy. Saranku sih banyak-banyakin bersyukur, bersabar sama apa yang sedang kita jalanin, apa yang kita hadapin, ya banyak-banyak berdoa aja. Ya namanya bisnis itu kan pasti ada naik turun, itu udah biasa cuy. Nggak ada namanya bisnis itu selalu naik, nggak ada namanya bisnis itu selalu turun. Pasti ada ya kayak roller coaster gitu loh. Namanya hidup gitu kan, pasti ada naik turunnya, dan itu sangat-sangat wajar teman-teman. Tinggal gimana caranya kita menyikapinya tentang permasalahan-permasalahan, tentang kasus-kasus yang terjadi. Ya kalian harus bisa balik lagi, pondasi agama itu memang penting banget cuy. Mau di aspek kehidupan, mau di aspek bisnis, itu pondasi yang kuat supaya kita bisa lebih menikmati segala prosesnya, menikmati segala masalah yang ada gitu. Gini teman-teman, kalau misalnya kita lagi pas sepi nih, aku sendiri juga beberapa bulan ini memang lagi sepi gitu. Dan ini aku udah sering bilang juga di beberapa liveku belakangan kemarin, ya cobalah ingat-ingat sama Allah sebelumnya itu udah pernah dikasih nikmat apa. Justru kan sebenarnya mungkin lebih banyak nikmat yang Allah atau Tuhan kasih ke kita, tapi kita nggak sadar bahwa itu memang nikmat yang besar. Masa baru dikasih sepi beberapa bulan udah ngeluh? Ya kalau misalnya kita mau compare fair-fairan ya mungkin lebih banyak nikmatnya yang dikasih. Lah kemarin-kemarin pas lagi dikasih nikmat atau rezeki yang banyak, dirimu kemana? Apakah live group? Oke, jadi mungkin itu aja 4 poin yang bisa aku sampaikan. Mungkin banyak faktor lain, tapi mungkin akan aku buka di next
episode aja supaya tidak terlalu panjang. At least ini 4 poin yang banyak banget dilakukan sama pengusaha pemula, dan harapanku semoga yang nonton ini tidak mengulangi kesalahan-kesalahan yang aku atau teman-temanku lakukan. Mungkin itu aja yang bisa aku share untuk video kali ini. Thank you guys for watching. Jangan lupa untuk like, share, comment, and subscribe. Stay safe, stay strong, never give up. Paper Claw out. Bye bye teman-teman. Thank you guys for watching. See you next video. Bye bye.